Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi The Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini telah memframing presiden kita. Presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke, terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi The Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir nggak dewasa masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah miskin, bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Nggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri. Ya. Jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri.